الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya-Allah kita semuanya selalu mendapatkan limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini dan bahagia ini, marilah kita tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk selalu dan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, hidayahnya dan berbagai kenikmatan yang telah, sedang dan insya Allah akan kita dapatkan, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kebersamaan, dan berjuta lagi kenikmatan lainnya yang tidak akan mungkin dapat bagi kita sebagai hamba yang lemah untuk dapat menghitung-hitung nikmat Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala sesuatu yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Ibrahim ayat 34. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebagai khatib pada hari yang berbahagia ini, dari atas mimbar yang mulia ini kembali kami menghimbau, mengajak untuk saya pribadi dan kita sekalian, mari ma'asyiral muslimin selalu hiasi hidup kita sehari-hari, yaitu membekali diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam artian mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan berupaya menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal itu sesungguhnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau menyadari dan merenungi betapa agungnya nikmat Allah yang telah Dia anugerahkan kepada kita sekalian, niscaya tidak ada alasan apapun bagi kita untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sedangkan apa yang dialami seorang hamba dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali nantinya, bahkan dalam tidur itu sendiri, semuanya itu tidak akan dapat ia jalani melainkan karunia-karunia dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada diri dan jasad kita, dari mulai ujung rambut hingga ujung kaki pun adalah semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di sekeliling kita, dari mulai keluarga kita, kerabat kita, saudara kita, hingga harta benda, adalah semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada satu detik pun yang dijalani oleh seorang hamba dalam kehidupannya di dunia ini melainkan ia selalu berada di bawah karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan apa saja nikmat yang ada padamu maka dari Allah lah datangnya. Quran surah An-Nahl ayat 53. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui semua hakikat yang agung ini,
Lalu apakah yang harus kita lakukan sebagai seorang hamba lemah yang tidak memiliki daya upaya apapun untuk mewujudkan sesuatu melainkan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Akankah dalam hidup ini kita akan selalu durhaka kepada Allah, padahal setiap detik kita menikmati pemberian Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita melalaikan Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan kita dengan mengatakan bahwa segala yang kita capai adalah karena usaha dan jerih payah saya sendiri? Padahal ma'asyiral muslimin, tidaklah kita tinggal di dunia ini melainkan di atas buminya Allah Subhanahu wa taala dan bernaung di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki datang kepada Ibrahim bin Adham rahimullah. Lalu ia berkata kepada ulama itu, sesungguhnya kata pemuda tersebut, aku adalah orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, maka nasihatilah aku. Lalu Ibrahim berkata, jika kamu mau menerima 5 perkara dariku dan kamu mampu melaksanakannya, maka insya Allah perbuatan maksiat apapun tak akan mencelakakan kamu. Maka pemuda itu berkata, apakah itu wahai Ibrahim bin Adham? Ibrahim berkata, jika kamu ingin bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ma'asyiral muslimin terdiam, lalu menjawab, kalau begitu dari mana aku makan? Karena semua yang ada di bumi ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim berkata, apakah pantas kamu berbuat maksiat kepada Allah sedangkan kamu tahu memakan rezekinya? Lalu pemuda itu menjawab, tidak wahai Ibrahim. Kemudian apa yang kedua? Lalu Ibrahim berkata, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, maka janganlah kamu tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu pun berkata, ini lebih besar dari yang pertama tadi wahai Ibrahim, di mana aku harus tinggal? Lalu Ibrahim berkata, apakah pantas kamu berbuat maksiat kepada Allah sedangkan kamu memakan rezekinya dan tinggal di buminya? Pemuda itu pun semakin terdiam, lalu ia menjawab, tidak. Kemudian apa yang ketiga wahai Ibrahim? Ibrahim bin Adham berkata, jika kamu ingin bermaksiat kepada Allah, maka carilah tempat di mana Allah tidak melihat apa yang kamu perbuat. Lalu pemuda itu berkata, kemana aku harus pergi sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang nampak dan tersembunyi? Lalu Ibrahim berkata, apakah pantas kamu bermaksiat kepada Allah sedangkan kamu memakan rezekinya dan tinggal di buminya serta dia melihat apa yang kamu kerjakan? Lalu pemuda itu pun menjawab, tidak. Kemudian apa yang keempat wahai Ibrahim? Ibrahim berkata, jika malaikat maut datang untuk mengambil ruhmu, maka mohonlah kepadanya, berilah aku waktu agar aku dapat bertaubat dan beramal soleh dalam hidupku. Lalu pemuda itu berkata, permohonanku tidak akan dikabulkan dan mereka tidak akan menunda kematianku. Lalu Ibrahim berkata, jika kamu tidak dapat menghindar dari datangnya kematian, agar dapat bertaubat dan beramal soleh, maka kenapa kamu masih berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu pemuda itu semakin berdiam, lalu ia berkata, lalu apa yang kelima wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim berkata, jika di hari kiamat nanti malaikat penjaga neraka datang untuk mengirimmu ke neraka, maka janganlah kamu menurutinya. Orang itu pun berkata, mereka tidak akan melepaskanku wahai Ibrahim, dan tidak akan mengabulkan keinginanku, karena terlalu begitu banyaknya saya berbuat maksiat kepada Allah selama hidup ini. Saudara-saudaraku, lalu Ibrahim berkata, jika demikian, bagaimana kamu dapat berharap selamat dari Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, memang dalam hidup dan kehidupan ini, kita ini selalu diawasi oleh 2 malaikat yang selalu mendampingi hidup dan kehidupan kita. Sebagaimana Allah mengatakan, mayal talbizu min qaulin illa ladai raqibun wa atid. Tidak suatu ucapanmu yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir terhadap kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita ini, renungilah hikmah yang terkandung dalam percakapan di atas. Sebuah dialog yang dapat menggugah hati kita yang sudah semakin beku dan keras. Benarlah apa yang telah dinasihati oleh ulama mulia tersebut, bahwa ternyata tidaklah kita hidup dan menikmati kehidupan ini melainkan karena anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun masa, satu tempat pun melainkan di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi suatu keniscayaan dan kewajiban yang tidak dapat kita tawar-tawar lagi, yakni untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun kita berada. Meski kita sadari bahwa sebanyak apapun kita berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut, niscaya syukur kita tersebut tidak akan mungkin dapat membayar segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Bahkan syukur yang kita lakukan pun adalah bentuk nikmat yang akan Allah karuniakan kepada kita. Karena tidak akan mungkin bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur jika bukan karena ridha dan izinnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wazkurullahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, lantas bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Apakah cukup dengan mengucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan nikmat? Tentu tidaklah demikian. Karena syukur tidak cukup hanya dengan lisan, dengan ucapan, melainkan harus dengan hati, dengan lisan dan perbuatan. Syukur dengan hati, yaitu kita mengaku dan meyakini bahwa apapun nikmat yang kita peroleh semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syukur dengan lisan, yaitu kita selalu membasahi lisan kita dengan zikir dan ucapan syukur kepada Allah. Adapun syukur dengan anggota badan, maka kita menggunakan segala bentuk nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada kita sebagai bersarana untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita pergunakan nikmat apapun yang telah diberikan Allah untuk kita realisasikan. Sebagaimana tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin yang berbahagia, marilah kita selalu berupaya semampu kita untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur kita akan senantiasa diliputi rasa damai, rasa tentram dan bahagia. Sebaliknya perasaan tak bersyukur akan senantiasa membebani kita, karena kita akan selalu merasa kurang dan merasa kurang selalu. Bersikaplah ma'asyiral muslimin sebagai manusia yang qanaah, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadilah orang yang qanaah, niscaya engkau menjadi manusia yang paling bersyukur." Ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kebahagiaan tidaklah diukur dengan berlimpahnya harta materi dunia, akan tetapi dengan kenyamanan dan ketenangan jiwa. Dan itu hanya akan diraih oleh orang mukmin yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah segala nikmat Allah, sekecil apapun nikmat itu menurut kita. Karena Allah telah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang mau bersyukur dan mengancam dengan siksa bagi orang yang kufur, sebagaimana firman-Nya, "Wa ista'azza rabbukum la in syakartum la azinakum wa la in katum inna azabillahi syadid." Dan ingatlah takatlah Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengenai nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebagaimana kita ketahui dalam surah Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat, 31 kali Allah mengulang dengan kalimat fabi ayyi ala rabbikum tukaziman. Allah menantang kita, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang ingin kamu dustakan. Artinya ma'asyiral muslimin, kita dalam hidup dan kehidupan ini dianjurkan, diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tetapi kita diperintahkan untuk selalu mensyukuri nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, kita akan mampu menghitung nikmat Allah tersebut, tetapi dengan syukur nikmat Allah telah berikan kepada kita, insya Allah akan selalu memberikan rezeki kepada kita, memberikan keberkahan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya apabila kita kufur dengan nikmat Allah, sebagaimana di awal khutbah saya katakan bahwa janji Allah akan menimpakan azab yang pedih kepada kita. Kuncinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita membekali diri kita dan bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah mayyatakillahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka aku akan berikan jalan keluar bagi kehidupannya, dan aku akan berikan rezeki dari jalan tiada sangka-sangkanya. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya yang hadir di majlis di rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat itu yang telah diberikan kepada kita, maupun nikmat yang hari ini telah diberikan kepada kita sekalian, maupun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan dalam setiap diri kamu memperhatikan apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari esok atau hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين وارض اللهم على الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.